Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melanjutkan ya pertemuan kita yang eh, ke-13 ya. Ini pertemuan ke-13 di dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus ya dan Ibu Lydia Ramadhani Hasibuan SAMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus ini ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada 10 nilai tamadun UNPAD yang harus diketahui oleh para mahasiswa Pancabudi, ya. Yang pertama, dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian, sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur, dan menghormati dan memperingati Hari Besar Islam serta berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Seluruh sivitas akademik harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi misi, serta semboyan UNPAD yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian seluruh kita akademika mengamalkan kampus bersih, asri, lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya hemat energi. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik. Kemudian UNPAD memiliki warna-warna kebesaran seperti putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, artefak yang dalam penataan lingkungan, bangunan, serta ruang lainnya ya. Kemudian melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh yang berjasa pada UNPAD dengan menabalkan pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. Kemudian akademika dalam melakukan segala tanggung jawabnya diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakat serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman UNPAD sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Nah, 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama itu menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariat, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh, rendah hati, sederhana, jujur, apa adanya, memaafkan dan tidak marah, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, berbuat baik, mengubah dan respek, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela, kemudian patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Kemudian budaya peradaban bersih, peradaban hemat energi. Kemudian visi misi prodi ilmu hukum eh, mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkarakter yang didasari nilai religius dan mampu mengaplikasikan perkembangan iptek dalam pembangunan hukum nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misinya menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional sebagai dan standar nasional pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai religius. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui peningkatan tata kelola program studi yang baik sesuai dengan perkembangan iptek di bidang ilmu hukum. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang menekankan pada penyelesaian masalah sesuai dengan perkembangan hukum yang berbasis pada nilai-nilai religius. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah dengan melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholder yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah di bidang hukum sesuai dengan nilai reviews. Nah, di sini ada beberapa rincian topik ya. Pengertian tindak pidana khusus, latar belakang perkembangan hukum pidana khusus, pengertian hukum tindak pidana khusus korupsi,
kemudian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum tindak pidana pencucian uang atau money laundering, ruang lingkup hukum pidana khusus, ya, hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, ruang lingkup dan pengertian tindak pidana anak, kemudian ruang lingkup dan pengertian tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup dan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, tadi sebelumnya itu berkaitan tentang tindak pidana psikotropika dan narkotika, di mana bertujuan untuk mengatur penggunaan produksi dan peredaran psikotropika secara sah dan mencegah penyalahgunaannya. Psikotropika yang berisiko tinggi menyebabkan ketergantungan, memerlukan pengawasan ketat dalam penggunaannya, baik untuk kepentingan medis maupun untuk mencegah penyalahgunaan di masyarakat. Penegakan hukum yang melibatkan upaya preventif, penindakan, dan rehabilitasi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang ruang lingkup dan pengertian tindak pidana anak dan bentuk-bentuk tindak pidana anak. Di sini ada beberapa daftar pustaka ya, literasi yang bisa Bapak Ibu baca ya. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup dan pengertian tindak pidana anak. Tindak pidana anak merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun, yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan hukum pidana. Secara umum, anak dalam konteks hukum pidana di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang memberikan batas usia, ya. Nah, tindak pidana anak ini juga memiliki ruang lingkup yang luas karena melibatkan perbuatan yang bisa dilakukan oleh anak dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dan juga ada Undang-Undang 35 tahun 2014 ya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang itu 35 2014 ya, itu juga banyak mencakup berkaitan dengan bagaimana pasal-pasal yang bisa digunakan untuk melindungi hak-hak anak ya. Apakah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Walaupun anak-anak sebagai pelaku itu rujukannya di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tapi tidak menutup kemungkinan juga di Undang-Undang 35 2014 ini juga bisa digunakan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak sebagai korban ya. Jadi 35 2014 itu juga undang-undang yang sangat penting untuk dipahami. Kemudian bentuk-bentuk tindak pidana anak ya, banyak mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Dan tindak pidananya itu ada tindak pidana kekerasan, pencurian, ya, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran seksual, perusakan atau vandalisme, penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan tindak pidana penggelapan serta tindak pidana terorisme. Jadi ini adalah beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ya, jadi tindak pidana anak ini memang lebih kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana kekerasan ini eh, seperti perbuatan yang mengarah pada kekerasan fisik. Ya, kemudian namanya anak-anak juga mungkin kadang mau berkelahi ya, atau anak-anak juga mungkin sebagai korban ya dalam hal kekerasan. Apakah juga tindak pidana kekerasan anak di dalam rumah tangga KDRT ya, itu juga merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kemudian pencurian. Yang pencurian itu merupakan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak, baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, atau masyarakat. Nah, biasanya ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini memiliki faktor karena ekonomi, pengaruh teman sebayanya, atau ketidakmampuan mengontrol diri. Jadi, dalam banyak kasus, pencurian oleh anak ini lebih sering dianggap sebagai akibat dari kondisi sosial yang buruk atau ketidakmampuan keluarga secara ekonomi ya, atau eh, kurangnya pengawasan terhadap anak seperti itu.
Kemudian penyalahgunaan narkoba, anak-anak ini sering terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. eh, Kasus-kasusnya itu bisa anak menjadi pelaku ya, seperti menjadi kurir ya, atau anak-anak ini juga sebagai pemakai gitu, atau anak-anak ini juga eh, mendagang, menjual belikan narkotika ini gitu ya. Jadi memang hal ini biasanya pengaruh lingkungan ya, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan mungkin eh, ketidaktahuan anak itu sendiri terhadap dampak daripada narkotika itu. Kemudian pelanggaran seksual. Nah, di sini juga biasanya ini anak sebagai korban dan bisa jadi anak sebagai pelaku ya. Jadi anak bisa dia berkonflik dengan hukum dalam pelanggaran seksual ini, bisa dia menjadi pelakunya, dia melakukan pencabulan terhadap anak lainnya. Dan bisa juga dia menjadi korban, dia yang dicabuli oleh lingkungan di sekitarnya. Ya, apakah itu mungkin dari keluarga sendiri, orang terdekat ya. Dan memang banyak kasus-kasus pelanggaran seksual ini korbannya itu sebenarnya anak. Ya. Dan juga banyak juga memang di sini pelakunya itu juga anak. Jadi memang mungkin penyebab dari pola asuh yang buruk ya. Kemudian tadi pergaulan yang terlalu bebas ya, banyak faktor sebenarnya karena memang anak-anak itu sendiri sebenarnya tidak paham ya. Namanya anak-anak ya. Itu sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka lakukan, sehingga memang di dalam sanksi hukum bila anak menjadi pelaku, anak berkonflik dengan hukum, dia itu masa tahanan itu dikurang sepertiga ya daripada orang dewasa gitu. Kemudian tindak pidana anak lainnya itu adalah perusakan atau vandalisme, ya, merusak properti umum, fasilitas umum atau harta benda milik orang lain, ya. Kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax, ya. Ini juga banyak terjadi di media sosial karena memang saat ini yang banyak menggunakan medsos itu adalah anak-anak di bawah umur, ya. Bisa itu dia tahapan SD, SMP, SMA gitu. Mereka ini banyak menguasai eh, dunia-dunia digital ya, khususnya media sosial, maka sering terjebak pada penyebaran berita-berita palsu. Tidak paham apa yang mereka share ya, tidak paham apa yang mereka ucapkan mungkin ya, sehingga anak-anak ini bisa terlibat ya di dalam penyebaran informasi palsu yang mungkin faktornya mereka itu ikut-ikutan atau hanya ingin mencari perhatian ya di media sosial, atau hanya ingin merasa eh, harus aku share ya informasi ini walaupun mereka tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, jadi anak-anak ini juga sering terlibat di dalam penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, kemudian tindak pidana penggelapan ya. Nah, ini anak-anak ini dia eh, mau ya melakukan tindak-tindak pidana penggelapan, khususnya masalah uang ya. Ini faktor mungkin ekonomi atau pengaruh kelompok ya, atau mungkin ketidakstabilan emosional ya, sehingga penggelapan-penggelapan uang ini mereka lakukan mungkin untuk kebutuhan ekonomi ya, atau mungkin memang untuk ikut-ikutan. Jadi seperti itu. Anak-anak ini memang banyak juga terjebak di dalam tindak pidana penggelapan uang biasanya ya. Nah, kemudian tindak pidana terorisme. Terlibatnya anak-anak dalam terorisme ini memang tidak banyak terjadi, namun hal ini bisa saja terjadi ya. Anak-anak ini dapat dijadikan alat oleh kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi ekstrim atau melakukan aksi teror. Nah, ini biasanya disebabkan oleh manipulasi psikologis dan pembelajaran ideologi ekstrim sejak dini. Jadi dalam konteks anak-anak memang di dalam sistem pidana itu, sistem pidana anak ya, mengedepankan upaya pemulihan, edukasi, pembinaan daripada hukum penjara, dan bahkan di dalam 11 2012 tentang sistem pidana anak itu juga ada namanya diversi dalam konteks restoratif justice. Jadi memang anak-anak itu diharapkan untuk didamaikan dulu ya. Didamaikan dulu sebelum mereka masuk ke tahap kepolisian, penyidikan, penyelidikan ya. Sebelum masuk tahap penuntutan, mereka kembali lagi nanti itu wajib untuk didiversi oleh jaksa
dan di dalam tahapan pengadilan juga mereka wajib didiversi sebelum masuk ke dalam ranah persidangan di pengadilan. Jadi memang anak-anak ini memiliki keistimewaan juga ya. Mereka memiliki restoratif justice selaku konsep yang diberlakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang apabila bisa didamaikan lebih baik didamaikan timbang masuk ke dalam proses hukum yang ada gitu. Kemudian ini ada tanya jawab ya, ada 3 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu eh, cari jawabannya dan renungkan gitu ya. Yang pertama, apa yang membedakan sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa di Indonesia? Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan atau penyalahgunaan narkotika? Dan yang ketiga, bagaimana pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya dan perlu untuk direnungi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya untuk pertemuan kita yang ke-13 ini terkait dengan tindak pidana anak. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi tambahan ilmu ya, menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa lebih memahami lagi bahwa pentingnya kita dalam mempelajari tindak pidana anak ini. Gitu. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas adik.